warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 offering D11 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bu Alfi Sahrina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Pertama-tama, kita di sini akan membahas tentang pengertian teori belajar behavioristik. Menurut NAHA 2016, teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Sedangkan menurut Desmita 2009 mengatakan bahwa teori belajar behavioristik merupakan belajar yang mana memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Apa sih arti belajar? Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang. Seseorang dapat dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku tersebut. Nah, yang paling utama pada teori ini adalah input dan output yang disebut dengan stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu teori-teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Levengood mengembangkan teori yang dikenal dengan koneksionisme yang mana merupakan teori yang paling awal dari rumpun behavioristik. Dalam teori ini, Rodin berpandangan bahwa tipe yang paling mendasar adalah selalu melibatkan hubungan antara stimulus dan reaksi, yang kemudian termanifestasikan menjadi perilaku. Nah, pembentukan esai ini dengan prinsip trial and error. Beberapa hukum belajar yang dikemukakan oleh Thorndike antara lain, yang pertama law of effect, yang kedua law of readiness, yang ketiga law of exercise. Yang kedua yaitu Ivan Pavlov mengembangkan teori pengkondisian stimulus untuk meraih respon yang diinginkan terhadap sesuatu. Teori yang dikembangkan disebut dengan teori pengkondisian klasikal. Hukum belajar yang dikemukakan oleh Pavlov antara lain, satu law of respondent conditioning, yang kedua law of respondent extension. Nah, yang ketiga ini Edwin Guthrie. Hukum belajar yang dihasilkan dari penyelidikannya adalah law of contiguity atau hukum hubungan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan proses belajar dan meyakini bahwa stimulus yang terus muncul dan terbukti sukses menimbulkan respon tertentu. Maka, stimulus yang dapat diyakini menimbulkan respon yang sama ketika muncul kembali. Yang keempat yaitu Clark Hull, merupakan seorang behavioris yang terpengaruh oleh teori Charles Darwin. Baginya, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Stimulus dalam belajar hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang muncul nantinya dapat berwujud macam-macam. Yang kelima, ada B.F. Skinner. Teori yang dikembangkan disebut dengan operant conditioning. Teori ini dilandasi oleh adanya penguatan sebagai stimulus. Reinforcement dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif diberikan atas respon yang sesuai dengan keinginan, sedangkan yang negatif diberikan pada tindakan yang sebaliknya. Program belajar yang terkenal adalah pengajaran berprogram. Hukum belajar yang dikemukakan oleh B.F. Skinner antara lain, satu law of operant conditioning, yang kedua law of operant extension. Yang keenam yaitu Albert Bandura. Teori Albert Bandura disebut dengan teori belajar sosial dan juga sering disebut dengan teori pembelajaran observasional. Albert Bandura memandang bahwa perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis terhadap stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Yang ketiga yaitu kritik terhadap teori behavioristik. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama membangun konsentrasi pikiran, yang kedua materi yang diberikan sangat detail, yang ketiga sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, yang keempat melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya.
Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang keempat, peserta didik dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh peserta didik. Apa sih dampak teori behavioristik? Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang dampak teori behavioristik. Teori behavioristik ini mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif, sehingga kurang memberi ruang gerak yang lebih terhadap peserta didik. Akibatnya, siswa kurang berkreasi, menciptakan inovasi, bereksperimen, dan melakukan eksplorasi untuk mengembangkan potensi untuk kemampuan diri. Dalam teori behavioristik ada 3 konsep. Yang pertama, tahap akuisisi atau tahap perolehan, yang mana peserta didik belajar tentang informasi baru. Yang kedua, tahap retensi atau tahap penyimpanan, hasil belajar disimpan untuk masa depan. Yang ketiga, tahap transfer. Nah, di sini mengingat kembali informasi dan menggunakannya dalam situasi yang baru. Selanjutnya yaitu aplikasi teori behavioristik. Pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar, karena